Gua sama bikers dakwah nggak ada tanda sah jadi juri dari kapanpun, karena udah ini adalah sebuah ini udah sebuah bentuk yang emang dari awal udah hati gue yang pengen join, jadi join. Terserah dia caranya gimana, yang penting manfaat untuk orang lain, bukan untuk hanya tiba-tiba harus di mimbar. Enggak, manfaat itu banyak cerita. Kalian manfaat, wartawan manfaat kan, menyampaikan kalimat-kalimat hikmah atau menyampaikan berita yang positif. Babak dengan konten-kontennya, Samiwa begitu dahsyat dia bikin konten sama anaknya yang membuat gila, gue punya anak, gue harus sayangin. Dan melihat Babak kadang harunya kenapa? Ya Allah gerakkan hamba-hamba Allah yang lain untuk mendekat dengan cara mereka masing-masing, haru aja di sini. Jadi kita berharap Abi, pembahasan itu semua kita berharap bisa menjadi manfaat ke orang banyak dengan cara kita masing-masing. Agar apa? Agar tersenyum baginda Muhammad SAW. Tapi Abi secara pribadi siap terus untuk berdakwah nih, mungkin mengisi seling penting. Ya lihat aja nanti lah ke depannya gimana. Ya pasti gue pakai cara gue sendiri. Kalau lu tanya manfaat banyak. Dari mana aja, dari tempat maksud juga ada manfaatnya. Gimana cara kita lihat aja. Sudut pandang itu kan banyak, gak cuma satu. Sudut pandang orang banyak. Dalam otak itu banyak banget jalur-jalurnya. Jadi manfaat itu pasti banyak banget. Gimana pun caranya kita lihat, kalau pas kita ngeliat ada manfaat pasti ada manfaat. Ada baik, ada baik. Tapi bisa dipelajari Al-Marzuki, apa yang harus diambil dari sosok Al-Marzuki yang bisa dipelajari dari cara berdakwah atau kami jangan ya itu gue bilang, gue bukan yang nggak pernah, gue bukan menjadi tujuan gue untuk mengambil bagaimana cara beliau berdakwah gitu. Cuman mereka gue bilang, gue cukup menirukan hatinya aja. Kalau udah gue niruin hatinya baik, ya pasti semuanya berjalan dengan baik gitu loh. Karena untuk bisa menjadi sebuah karakter, lo harus bisa hidup dalam karakter gitu. Dan itu yang coba gue pelajarin bahwa dalam gue hidup, gue harus bisa hidupnya bukan dari raganya doang tapi dari hatinya. Makanya gue coba untuk terus hidupin hati gue, karena kalau misal hatinya hidup semuanya bisa jalan baik gitu. Jadi balik lagi soal riding sedikit ya, Abi. Mungkin Abi mulai sejak suka riding itu sejak kapan sih, Abi? Dan gimana ceritanya mungkin awal-awalnya? Suka motoran tuh dari kelas 2 SD ya. Waktu itu ingat banget lagi dibawa ke ITC sama almarhum. Terus ngeliat ada pameran motor kan, ada motor kecil, pocket bike namanya. Terus udah almarhum beliin, 2 jam gue pelajarin di rumah motor, cuma 2 jam gue langsung bisa naik motor gitu. Udah muter sampai hari kecelakaan, 2 hari kelar, ya hidup lagi, alhamdulillah. Sih udah dari situ dia makin suka sama motor. Sekarang berarti nggak pernah skip agenda riding berarti? Ya ada skipnya juga, ada juga. Kan macul. Kan kita ada macul. Ya kalau misalnya ada waktu ya pasti motoran. Kalau bikers dakwah nih mungkin joinnya sejak kapan? Sama Bang Abi sejak kapan gitu? Gua sama bikers dakwah nggak ada tanda sah jadi join dari kapanpun, karena udah ini adalah sebuah ini udah sebuah bentuk yang emang dari awal udah hati gue yang pengen join, jadi join aja. Nggak ada, kita dari awal nggak ada itu kayak oke sah lu masuk, nggak ada. Sama kayak Bapak, Ibu. Iya. Nggak pernah ada. Oh ya, Mas Bikers dakwah enggak? Karena ketika Allah panggil, Allah gerakan hati itu ya. Gitu. Jadi kalau untuk stylenya sendiri nih, style untuk main Harley kan agak besar dan motor pun juga emang khusus nggak sih bengkelnya? Ya jelas gitu. Maksudnya nggak semua motor bisa, nggak semua bengkel bisa terima semua jenis motor kan. Kita teman-teman alhamdulillah ada teman yang bisa ngoprek Harley dari situ. Misalnya style ya lagi gua random sih orangnya, tiba-tiba jadi modelan begini dan tiba jadi yang begitu, emang tiba-tiba sesuai mood aja gitu. Jadi ya nggak punya pendirian dalam style.
Gak punya khas lah ya. Itu berubah. Tapi pas saat lagi touring ada kendala yang lebih parah di mana? Ngalamin gitu apa? Gimana gitu? Ada sih waktu itu kita lagi touring ke Bali bareng sama Ucup berdua itu Mardika, lagi ngambil video segala macam kan. Kita bukan cuma di Bali kota, kita ke Karangasem, ada satu daerah namanya Amet di sana. Nah kita pengen tuh dari Amet kita cuma nggak nyampe sehari ya, situ balik lagi kan ke kota karena lumayan jauh 100 kiloan kalau nggak salah. Nah di situ pas banget pen belt gue putus dan di situ kan kampung desa gitu nggak ada apa-apa, sampai akhirnya harus nginep nunggu montir buat datang besok. Kita tidur di samping kandang babi. Di maaf sebelumnya nih, kan kita ada almarhum Buje pernah baik lumayan laporan juga ya. Maaf sebelumnya akhirnya meninggal karena touring motor. Nah ini takut nggak akan terjadi atau lebih was-was atau lebih hati-hati atau sikap Enggak sih, nggak takut gitu. Maksudnya semua aktivitas di dunia ini ada resikonya gitu. Lu jalan di pinggir jalan juga ada resikonya. Lu bisa nabrak. Maksudnya deh, lu hidup ini juga ada resikonya. Lu hidup pun ada resikonya, ada dosanya. Ada sesuatu yang harus lu takutin, Tuhan, Allah. Dan dengan segala macam konsekuensinya. Dan juga apa ya, maksud gua sesuatu hal yang udah pernah terjadi nggak perlu kita takutin lagi gitu loh. Karena kan kita nggak tahu juga gitu loh. Oke, dihindari gitu loh. Berarti kita cukup dapat pelajaran dari situ bahwa ya oke lah kita harus motor lebih hati-hati karena itu gitu. Resiko semua juga ada resikonya gitu. Gue hidup sekarang di perjalanan, gue naik motor, gue hidup udara juga kan ada resikonya, banyak penyakit. Seperti kita nggak pernah tahu gimana ke depannya kan. Kalau misal jalannya kayak gitu nanti gue sama, ya udah terima aja. lagi hobi touring dakwah, terus tanya kapan kami akan menikah. Waduh. Kapan aku? Ngopi enak kali ya. Itu gimana Bi? Gue tanya nikah, Mbak. Gimana, Mbak? Nah ini jangan ngomong nikah, nggak enak baru sini. Oh iya benar. Nah, nggak tahu lah. Belum kepikiran. Ntar juga ada waktu. Nggak perlu dipikirin yang sampai sedalam-dalam itu kayak gue harus mau tiga segala macam. Cukup siapin diri gue sendiri dulu. Apakah gue udah cukup di mata Allah apa enggak? Karena tanggung jawab gue bukan cuma sama Allah. Ada orang lain yang harus gue tanggung jawab untuk bisa menuntut ke jalan Allah. Itu sebuah hal yang perlu berat. Jadi ya udah siapin diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri udah siap, ntar ada yang datang. Bang Alfi melihat apa kedewasaan dari Abizar dalam menyikapi hidup dan dalam berdakwah sebagai sahabat, melihatnya seperti apa saat ini? Bapak deh jawab, Pak. Gimana? Lagi gimana? Melihat Abizar sekarang begini sosok yang lebih dewasa gimana? Ya Masya Allah lah, kalau kita ngeliat temen tuh makin berkembang dalam kebaikan, kita pasti support kan. Apalagi kita juga cuma manusia, nggak luput dari hawa nafsu, apalagi pergaulan. Kita tuh sama-sama saling mengingatin gimana caranya biar kita sama-sama menuju ridhonya Allah bareng-bareng. Masya Allah. Yang lihat Abi, dia punya semangat yang tinggi dalam lebar kebaikan, dan ketika lagi nongkrong somehow dia nelfon kadang-kadang, Bang, ada case nih begini nih, gimana? Oke, dia begini nih, siap. Kalau udah mentok, baru dibawa ke base camp sama dia. Mentok nih, ke base camp gitu. Jadi yang penting kan itu kan. Artinya dengan cara dia masing-masing. Jadi ngelihat Abi Masya Allah sekarang makin dewasa. Dulu pas masih kecil manggilnya Om, sekarang makin lebih tinggi dia manggilnya Abang kan. Sekarang Masya Allah. Ya doain aja semoga Abi, Baba, semuanya, kita semua orang yang di ending kita semuanya husnul khatimah. Dan nomor itu adalah langkah kita insya Allah. Ingat ya, di ending. Di ending, bukan di awal. Right? Tapi segala sesuatunya lo curhatin ke Alfi sendiri atau ada yang orang lain untuk? Enggak semuanya dicurhatin ke Bang Alfi. Semua orang pasti punya rahasia. Pasti punya rahasia yang nggak bisa ceritain, bisa cuma cerita sama Allah doang. Enggak. Ya kalau orang lain nggak ada sih. So far sama ini masih Bang Alfi aja. Cumi nggak ya? Mungkin soal apa aja sih yang lo curhatin? Ya kepo ya, kepo lo ya, kepo. Udah, makanya kan tadi gue bilang nggak semua bisa dicurhatin. Udah itu Ya berarti. kepo ya, budul lo ya. Jadi semuanya terus kalian gak nyamperin lagi. Ya, makin depan lu, udah azan gue.